Sekalian, hari ini kita akan cerita tentang sukses story-nya beberapa perusahaan Muslim Indonesia. Nah, kita berangkat dari Nur Hayati Subakat misalnya, merupakan owner Wardah. Nah, ini menjadi menarik bagi saya. Apa sih kunci sukses bos Wardah ini atau kemudian CEO Wardah ini? Nah, beliau merupakan nama beliau adalah Nur Hayati Subakat. Nama beliau sangat tren sekarang di tengah-tengah COVID-19 ini karena beliau menyumbangkan hampir 40 miliar. Di saat orang berhemat, dia bukan malah berhemat tapi malah menyumbangkan dananya hampir 40 miliar untuk pencegahan virus corona di Indonesia. Sehingga menjadi menarik sekali. Nah, beliau merupakan pendiri PT Paragon. Nah, nanti kita lihat apa itu PT Paragon. Lalu kemudian pendidikan beliau adalah ITB 1971. Tapi Nur Hayati Subakat ini lahir 27 Juli 1950. Nah, adik-adik sekalian, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Nur Hayati Subakat? Kita bisa lihat misalnya sejarah Paragon misalnya. Sejarah Paragon ini menjadi sangat menarik bagi saya. 1985 mulai menjual produk perawatan rambut bermerek Putri. Jadi door to door. Jadi dari rumah ke rumah. Lalu mendirikan pabrik PT Pusaka Trading, Pusaka Tradisi Ibu. Lalu kemudian 1990 pabriknya di Cibodas itu kebakaran. Jadi sempat ingin menyerah tapi masih memiliki hutang yang belum gaji karyawan. Akhirnya mulai bangun lagi dari nol. Nah, yang menarik adalah tahun 2010 dia meluncurkan produk makeover. Dan kemudian 1995 launching brand Wardah. Nah, strategi promosinya awalnya gandengan pondok pesantren karena beliau ini adalah alumni pondok pesantren. Tapi daya belinya tidak tinggi ya. Jadi pondok pesantren di Sumatera Barat sana. Nah, tidak tinggi. Nah, Wardah pun berkembang dengan menerapkan sistem MLM. LM itu adalah multi level marketing. Nah, tahun 2011 ganti namanya menjadi PT Paragon. Nah, ini menjadi menarik. PT Paragon Teknologi and Inovasi. Nah, ini menjadi menarik bahwa mungkin orang tidak kenal Wardah itu adalah PT Paragon atau PT Paragon itu adalah Wardah. Lalu kemudian tahun 2012 Wardah buka cabang di Malaysia. Lalu kemudian 2015 merilis produk Emina dan 9 ya. Dan ini menjadi menarik. Sebenarnya apa sih kunci sukses daripada Wardah ini apa sih? Kalau kita perhatikan saya selalu katakan sama adik-adik sekalian bahwa tips sukses Nur Hayati itu sederhana. Kalau kita pernah belajar tentang konsep misalnya 4P dalam pemasaran, yang pertama adalah price, harga. Harga itu menjadi sangat penting sekali kira-kira gitu. Bagaimana harganya bagus. Kalau harganya mahal tentu orang nggak beli kira-kira gitu. Yang kedua produk. Ya, produknya juga harus bagus. Lalu promosinya juga harus bagus. Ya, lalu keempat adalah tempatnya juga harus bagus ya, bisa dijangkau oleh orang lain. Nah, Nur Hayati menambah menjadi 5P yang selalu Pak Hendra sampaikan sama adik-adik sekalian. 5P itu adalah apa? Pertolongan Allah. Jadi menurut Nur Hayati Subakat, sehebat apapun 4P itu nggak akan ada artinya kalau kemudian tanpa ada P yang terakhir, pertolongan Allah. Adik-adik sekalian, inilah contoh seorang perempuan hebat yang mungkin adik-adik adalah merupakan semuanya adalah perempuan dan adik-adik juga bisa melakukan. Kalau dulu kita bermimpi ada Khadijah di masa Rasulullah, nah di zaman sekarang semangat Khadijah itu ada salah satunya pada diri Bu Nur Hayati Subakat. Yang kedua, ayam bakar Mas Mono. Ayam bakar Mas Mono ini menjadi menarik bagi saya adalah ini sahabat saya ayam bakar Mas Mono dan luar biasa. Merintis usaha dari ya kaki lima ya, digusur bangkit lagi, digusur bangkit lagi. Tapi yang menarik adalah bagi saya adalah beliau menerapkan namanya spiritual company. Spiritual company itu adalah merupakan nilai-nilai spiritual dalam berbisnis. Itu artinya tidak hanya mengandalkan tenaga saja, tidak hanya mengandalkan otak saja, tapi juga mengandalkan Allah. Bagaimana caranya yang dia terapkan? Yang dia terapkan adalah karyawannya itu pertanyaan pertamanya lah bukan bisa bikin ayam bakar, bukan bisa bikin jus, karena itu menurut Mas Mono kalau bikin jus bisa ditatar satu hari bisa bikin jus dia.
Yang ditanya pertama adalah bagaimana sholatnya. Nah ini dasar luar biasa, persoalan moral kira-kira gitu. Nah kemudian absensi paginya lah duha. Tiap malam Jumat adalah kahfian dan berbagai macamnya. Dan itu dasar. Lalu Mas Mono ini menarik bagi saya, tiap hari Senin sama Senin sama Kamis, itu siapapun yang makan di warung bakar ayam bakar Mas Mono itu gratis loh adik sekalian. Gratis ayam bakarnya, gratis teh manisnya. Saya sempat bertanya, Mas rugi nggak sih Mas? Dia katakan nggak rugi, ya. Mungkin dari sisi materi rugi, tapi Masya Allah, ayam bakar yang biasanya lakunya 100 kotak bisa 1000 kotak. Siapa yang gerakinnya? Dia bilang, Allah. Nah ini Masya Allah luar biasa. Jadi adik-adik sekalian kalau bangun bisnis, tidak hanya mulu mengandalkan, wah gue punya pikiran ide bagus nih, gue punya modal yang bagus nih kira-kira. Kaya, tidak itu. Persoalannya yang menggerakkan itu adalah Allah. Nah ini belajar dari Mas Mono. Nah adik-adik sekalian, setelah Mas Mono, kita belajar juga dari namanya Sapira ya. Sapira dan Zoya. Adik-adik kenal Sapira? Kenal? Ya. Sapira ini adalah pendirinya lah Penny Mustafa namanya. Jadi dia membangun bisnis Sapira, itu modalnya cuma kepercayaan dan networking. Jadi kepercayaan itulah ya kepercayaan, trust. Kalau orang sudah percaya itu Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Nah, Sapira itu segmentasinya lah kelas menengah atas. Orang-orang yang kira-kira kemampuan daya beli lebih mahal. Saya memang coba sering menggunakan Sapira. Itu luar biasa ya. Itu untuk satu baju koko misalnya dibanderol sekitar ya 700 sampai 800 ke atas lah kira-kira begitu. Termasuk yang muslimah jual demikian. Tapi ternyata dia bikin kelas menengah. Kelas menengahnya siapa? Zoya. Nah, Zoya itu bermain di kelas menengah bawah. Ya, dan itu Masya Allah luar biasa. Jadi dia bikin 2 segmentasi dan sukses. Orang lebih ingat brandnya Zoya dibandingkan Sapira kira-kira gitu. Karena peminat lebih banyak. Nah ini Masya Allah luar biasa membangun sebuah tren. Lalu kemudian kita kenal. Ini yang paling selalu katakan Budi Harta. Nah, Budi Harta apa jargonnya deh? Utamakan sholat dan selamat. Hampir semua mobil-mobilnya yang berjalan di Jabodetabek itu selalu utamakan sholat dan selamat. Nah Budi Harta ini masih muda. Dia awalnya merupakan anak pabrik keliling, tukang las baja keliling ya. Dan itu Masya Allah luar biasa. Jadi kalau waktunya jam sholat dia berhenti. Rugi nggak? Idealnya rugi dong, pabrik tutup. Ya berapa banyak kerugian. Tapi dia mengatakan tidaklah. Utamakan sholat. Dengan utamakan Allah, lebih Allah, maka rezeki akan luar biasa. Nah saya masih ingat betul bagaimana 5 konsep Mas Budi Harta. Yang pertama adalah doanya sama Allah. Jadi doanya sama Allah, doa itu luar biasa dahsyatnya. Saat krisis seperti ini, apa yang kita bayangin? Doa pada Allah. Yang kedua adalah hormati dan mulia orang tua. Dia punya jargon itu, jadikan orang tuamu raja. Nah ini yang selalu pengen saya katakan. Jadi kunci suksesnya Mas Budi Harta itu adalah jadikan orang tuanya raja. Kenapa? Kalau Anda jadikan orang tua Anda raja, maka rezeki Anda seperti raja, dia bilang. Iya juga sih. Ya. Jadi coba bayangin, tanya sama diri kita punya bisnis, dapat uang banyak, ya kan? Pertanyaannya sederhana, pernah nggak kita ngirim baju untuk orang tua kita? Pernah nggak kita beliin orang tua kita makanan dan berbagai macamnya? Nah itu dahsyat. Ya, pernah nggak kita bersihin rumah orang tua dan berbagai macamnya? Wah, luar biasa. Itu kunci suksesnya. Lalu apa kata Mas Budi lagi? Ya, kemudian jaga hubungan baik jaga hubungan baik. Nah, jaga hubungan baik ini luar biasa. Lalu banyakin sedekah. Lalu banyakin bersyukur. Nah, itu luar biasa kuncinya adik sekalian. Jadi kalau ada yang mau sukses kayak Mas Budi yang sekarang bangun lapangan Bandara Jogja Kulon Progo itu dia salah satunya. Jadi dahsyat luar biasa. Nah terus kita bicara lagi setelah Mas Budi, ada dua suami istri, namanya adalah Bukalapak dan Hijab. Bukalapak adalah Zaki, aktivis Muslim yang luar biasa dahsyatnya, meskipun sekarang ya karena masuk ya kepentingan politik dan berbagai macamnya akan jadi beda kira-kira. Tapi di awalnya luar biasa. Zaki dan Hijab yaitu merupakan istrinya merupakan owner CEO-nya Hijab. Saya pikir itu adik sekalian ya. Tapi kalau kita lihat lagi ada yang ini yang Islami, lalu kemudian ada ya tentu ada Mas Nadiem Gojek ya, lalu ada Mas Sandiaga Uno yang kemarin menyumbangkan juga, lalu kemudian ada yang termasuk 100 orang terkaya itu
yaitu siapa? Yaitu Pak CEO-nya Trans Trans ya Trans itu yaitu Pak Hairul Tanjung. Saya pikir itu ada di sekalian.